Sekitar 1 minggu ke belakang, masyarakat digemparkan dengan perubahan regulasi distribusi LPG 3 kg yang biasanya bisa dibeli di pengecer. Ini menjadi hanya di pangkalan resmi saja. Akibatnya, antrian warga mengular di sejumlah daerah untuk membeli LPG 3 kg. Berikut kami hadirkan informasinya dalam segmen Telusur Kasus Akses Mudah Gas Melon. Jangan omon-omon. Kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Saya apa ya, 30 ribu juga mau. Asalkan saya bisa, Mas. Dari akhir Januari 2025 hingga awal Februari 2025, masyarakat se-Indonesia kebingungan mencari kemana perginya LPG 3 kg usai pemerintah mengubah aturan skema distribusi LPG 3 kg. Tak butuh waktu lama, perubahan kembali terjadi. Kini pengecer diperbolehkan kembali untuk menjual LPG 3 kg namun dengan syarat tertentu. Lalu mengapa syarat ini bisa berubah dan sebenarnya di mana kita bisa membeli salah satu kebutuhan pokok ini? Ikuti penelusuran kami. Sekitar 1 minggu ke belakang, masyarakat digemparkan dengan perubahan regulasi distribusi gas LPG 3 kg yang biasanya bisa dibeli di pengecer, menjadi hanya pangkalan resmi saja. Antrian mengular terjadi di berbagai daerah di Indonesia. LPG 3 kg menjadi langka, tak bisa ditemukan di mana-mana. Bahkan pangkalan resmi juga kewalahan memenuhi permintaan warga. Tim Metro TV mengunjungi sejumlah agen dan pangkalan. Tak sedikit warga yang mengeluh bahkan menangis karena tak kunjung mendapatkan gas melon. Padahal bayinya perlu air panas untuk minum susu. Saya bunga bayi, Bu. Siang. Udah nyari di mana aja, Bu? Ya, Rumahnya di mana? Jauh banget ya dari sini ya. Satu aja nggak dapat. Ke pangkalan? Saya apa ya, 30 ribu juga mau. Asalkan saya bisa, Mas. Pesen dulu, Bu. Hah? Iya, harus pesen dulu. Kasihan kan kalau yang nenek-nenek, kakek-kakek, kalau yang muda-muda bisa nyari naik motor. Harga mahal nggak apa-apa, yang penting ada. Udah muter-muter cari dari tadi, nggak ada yang nggak ada. Terus katanya biasa di sama ada katanya. Boleh berapa? Satu. Iya. Oh, buat kompes. Kelangkaan LPG 3 kg bahkan memakan korban jiwa. Seorang nenek di Tangerang meninggal usai mengantri LPG. Kemarahan masyarakat pun tak terbendung. Bahkan saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan sidak di Jakarta, seorang warga menyampaikan kemarahannya. Pak Menteri, ini masyarakatmu. Ya, kami menghormati negara kami. Ya. Kami kesulitan. Udah, gini. Sebentar, Pak. Jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer tidak dihilangkan. Bagaimana ceritanya kami gas dihilangkan? Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan, Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Ya. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya. Dan jangan dimiskinkan kami. Oke ya? Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Ya. Ini Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Keresahan tak hanya dirasakan pengguna LPG, namun juga pengecer. Mereka keberatan jika harus berubah menjadi pangkalan sebab keterbatasan dana.
Kalau tadi pemirsa kita sudah cari gas LPG 3 kg di Jakarta, ternyata cukup sulit untuk mendapatkannya. Nah, saat ini kita sedikit bergeser. Saya ada di Bogor dan akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung warung yang menjual LPG 3 kg. Kira-kira apakah di Bogor juga sulit dan bagaimana keluhan warga di sini? Ikuti saya. Halo Mbak. Halo, kenapa Mbak? Mau beli gas, ada nggak? Kosong, dari Ya. pagi udah pada nyari udah kosong. Saya muter-muter Jakarta, Jojo sampai Bogor, masa nggak dapet nih? Saya buat sendiri aja tadi keliling. Nggak dapet juga? Kagak. Ya, Dapat di satu di mana tadi ya? Ada yang ini aja nyimpen gitu. Ya udah deh, kita ngobrol aja ya Mbak. Boleh, ayo silakan Mana? silakan. Oh duduk sini, oke. Nah, duduk sini ya. Saya sih minta dari tanggal 27 belum dikirim karena kan waktu itu tanggal merah. Katanya nggak turun, terus dijanjiin nanti kalau turun dikabarin. Senin, katanya Senin kan. Tapi hari ini katanya nggak ada, belum turun juga. Tapi rata-rata biasanya 1 minggu tuh habis berapa tabung Mbak? Kalau gas mah cepet ya, kadang 16 juga habis, kadang ya tergantung. Kalau saya sering tutup ya nggak banyak lah, paling 10 gitu. Bin, ada gas nggak ya? Kosong Nek, ini barusan pada nanya. Dari kemarin Nek nungguin kok nggak ada terus ya? Gimana Iya, nih, nggak tadi juga masak? pada WA itu mau dikirim belum jadi. Oh, ya Nggak udah tahu ya tuh. Bil ya. Ntar kalau ada Nek kabarin ya. Ya, ntar Pokoknya saya aja Nek ya. Bener. Ya, tadi saya aja Nek, Iya, ntar kabarin. makasih ya. Ya. Banyak yang nanya langsung juga ya Mbak? Iya, yang ngechat juga banyak. Bahkan ada yang bilang, kalau ada mas saya bayar deh 30.000 nggak apa-apa karena agak jauh dari sini. Tapi ada kepikiran untuk berubah jadi pangkalan nggak Mbak? Berat. Kenapa? Itu syaratnya kan tabungan juga harus banyak, izinnya apa harus lengkap. Tadi sih itu engkau apa bapak sih itu yang pangkalan bilang gitu. Saya aja ini modal 72 juta katanya buat tabungnya aja, belum tempatnya, belum izinnya segala macam kan. Ya dari mana kita? Namanya warung kecil. Berarti kalau misalnya benar-benar diterapin nih aturan itu, nanti akan nggak usah jualan lagi? Ya gimana lagi? Ya jualannya lainnya paling. Orang kalau buat sendiri aja sekarang saat ini begitu susah. Melihat huru-hara di tengah masyarakat, Presiden Prabowo melalui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyatakan, kebijakan pengecer sempat dilarang berjualan LPG 3 kg bukanlah kebijakan Presiden Prabowo. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan. Bahlil pun mengubah keputusannya dengan mengubah status pengecer menjadi subpangkalan agar lebih mudah diawasi. Sebab ada oknum yang menyalahgunakan subsidi ini. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp12.000 per kilogram atau Rp36.000 per tabung. Selama ini kan yang terjadi itu adalah dari Pertamina ke agen ke pangkalan. Kalau ini masih bisa dikoordinir karena masih pakai aplikasi. Tapi pangkalan ke pengencer, itu udah susah untuk di tracking. Nah, errornya itu sebagian terjadi di situ. Nah, apa yang terjadi? Kita lakukan untuk pembeliannya itu di pangkalan. Tapi memang kelemahannya adalah tidak semua wilayah di samping rumah atau di RW itu ada pangkalan. Jadi biasanya belinya cuma 50 meter, 100 meter, itu jaraknya agak ada 500 meter, ada 1 kilo. Itu yang kondisinya. Nah, kemudian perintah Bapak Presiden kepada kami, baik tadi malam, tadi pagi, adalah memastikan agar subsidi dalam sasaran tetap jalan. Namun masyarakat harus mendapat juga dengan cara mudah. Maka solusi yang kita bangun adalah atas perintah Bapak Presiden, pengencer semua kita naik kelaskan menjadi sub pangkalan. Sampai dengan hari ini syaratnya kita tiadakan. Langsung dia automatically dan sistemnya udah jalan sekarang. Dari tadi pagi Pertamina dengan SDM sudah mengklirkan bahwa pengencer langsung menjadi sub pangkalan. Kami mencoba mengecek ke pangkalan gas di Jakarta Barat sehari usai peraturan baru diterapkan. Meski LPG habis, namun antrian disebut tak sebanyak hari-hari sebelumnya.
Kalau untuk hari ini kan kebijakannya udah diubah lagi kayak seperti semula kan. Jadi agak mendingan ketimbang yang kebijakan yang baru kayak kemarin. Berarti udah Nggak terlalu seantri yang kayak kemarin. Tapi sudah ada pengecer yang beli. Pengecer udah beli. Ada syarat nggak, Mas? Ada syaratnya harus punya NIB, nomor induk berusaha. Dibatasin nggak satu Tetap warung? dibatasin. Berapa? Paling ini 5 tabung kalau untuk pengecer warung. Kalau untuk rumah tangga paling 2, minimal 2. Untuk tabung kosong totalnya stok 300 tabung. Itu habis dalam waktu berapa lama? Paling 1 hari itu udah habis. Dikirim tadi pagi dari jam 8 sampai jam 11. Orang udah pada berdatangan langsung habis. Meski seolah mendapat angin segar, namun pengecer ternyata banyak yang tak tahu bagaimana prosedur menjadi sub pangkalan. Udah tahu, sebelumnya saya sih sudah mendaftar juga dari pengecer ke sub pangkalan. Tapi karena kemarin beritanya pengecer diaktifkan kembali, jadi ya kita tidak tahu kelanjutan selanjutnya lagi bagaimana. Wah, itu ribet kalau kata saya itu. Itu pasti kalau kata saya tuh banyak yang nggak setuju juga sih kayak gitu sih. Soalnya kan itu udah ada tempatnya sendiri-sendiri tuh kan. Orang pasti pada bingung semua kalau harus ibaratnya kita tengah malam kehabisan harus ke pangkalan kan. Nggak mungkin semua orang mau jadi pangkalan kan. Ya kalau emang harus kayak gitu ya gimana ya? Harus daftar dan lain-lain. Harus daftar dulu sih itu ya. Iya, ya kalau saya sebenarnya menolak kayak gitu kan. Makanya terlalu ribet kayak gitu kan. Itu justru malah tambah ribet kalau menurut saya. Kalau emang ada dari pihak pemerintah mau survei satu persatu warung, ibarat katanya mau ngasih formulir gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau kita harus yang ke sana kan jadi susah lagi kitanya mikir berapa kali. Sama kayaknya kayak semua warung bakalan kayak gitu juga sih Mbak, bakalan keberatan juga. Akses mudah gas melon, jangan omon-omon. Mengubah skema pendistribusian memang hal yang biasa. Tapi yang menjadi penting jangan sampai masyarakat merasa kesulitan untuk mencari salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.